Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Rizky Fadila dengan NIM 712405912299, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Karya Utama Dolok Masihul dengan materi bilangan berpangkat. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kita sebelum belajar kita berdoa dulu terlebih dahulu, pimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Seluruh Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan mulai. Sudah selesai. Sudah diawali pembelajaran kita dengan mengerjakannya doa supaya proses pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Ibu menanyakan gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alda, Hadir, Bu. Mutiara, Viola, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Halisa, Cecil. Apa keterangannya? Hadir, Bu. Sakit. Doni, Ibu. Krisna. Hadir, Bu. Baik. Semua sudah Ibu absen, ada yang tidak hadir. Baik, untuk memulai pembelajaran kita seperti biasanya, kita mau melakukan atau bernyanyi lagu wajib terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita bernama Ciani. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa, Bu? Supaya kalian itu paham apa yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, supaya dari hasil kita belajar hari ini kalian mengerti apa yang harus kalian pahami. Sudah? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian harus bisa memahami bilangan berpangkat. Terus yang kedua, kalian atau semua peserta didik harus memahami apa itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan juga peserta didik yang ketiga, ya ini tujuan yang ketiga, peserta didik juga harus memahami apa itu bilangan pangkat 0 dan apa itu bilangan pangkat negatif. Maka dari itu, supaya kalian memahami tujuan-tujuan atau ketiga tujuan yang Ibu sampaikan ini, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Kita masuk ke materi, kalian bisa lihat semua yang Ibu tampilkan. Ini adalah PowerPoint yang Ibu sudah siapkan tentang bilangan berpangkat. Oke, ini adalah tujuannya. Yang Ibu bilang tadi ya, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, memahami bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, operasinya. Berarti kalau operasi berarti kita menyelesaikan hitung-hitungannya nanti ya. Selanjutnya, pertanyaan pematik, inilah yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu tanyakan tadi ya. Dan kedua pertanyaan ini sudah dijawab oleh teman-teman kali ya. Pengertian bilangan berpangkat, lihat sama-sama, bisa kita lihat sama-sama. Bilangan berpangkat atau eksponen atau cara untuk menyederhanakan perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Ini adalah notasi matematika untuk menunjukkan berapa kali suatu bilangan basis dikalikan dengan dirinya sendiri. Misalnya 2 pangkat 3 ditulis 2 pangkat 3, berarti 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Seperti yang dikatakan temannya tadi tentang pengertian berpangkat adalah perkalian berulang. Yang mana sih itu perkalian berulangnya? Inilah dia perkalian berulangnya. Ya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dikalikan perkalian berulang adalah 2 sebanyak 3 kali. Terus bilangan berpangkat itu ada bilangan pokok atau basis, pangkat atau eksponen. Bilangan basis atau bilangan pokok adalah bilangan yang dipangkatkan. Terus
bintang ini adalah tanda kali. Tanda kali. Yang pertama, sifat perkalian. Jika basisnya sama, Bu, mana yang dikatakan basis ini? 2. Itu adalah basis. Jika basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Dijumlahkan berarti dijumlahkan ditambah. Ini dia. Misalnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Tuh, ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi contoh. Sekarang kita masuk ke contohnya yang ada angkanya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Ingat, kalau dia kali berarti pangkatnya ditambah. Sama dengan 2 pangkat 5. Bu, 5 dari mana? Pangkat 5 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 3. Seperti yang Ibu bilang, kalau dianya ini kali berarti pangkatnya ini ditambah. Oke, selesai penjelasan dari Ibu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, materi yang Ibu jelaskan, mungkin Ibu mau bertanya kepada kalian, paham nggak yang udah Ibu sampaikan? Mungkin ada salah, nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab dari pertanyaan yang Ibu kasih ya. Yang pertama, kalau kita tadi tentang perkalian ya, perpangkatan dalam perkalian. Contohnya, kalau dia 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 menjadi 3-nya menjadi pangkat berapa? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, jadi 3-nya ini pangkat berapa? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Pangkat 4 menjadi pangkat 4 ya. Kenapa Bu bisa pangkat 4? Seperti yang tadi, 3 pangkat 2 ditambah 2. Terus kalau ada yang bertanya lagi, kalau dianya 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat berapa ini jadi? 2. Berapa? 2. Jadi pangkat 2. Kenapa Kak kok bisa pangkatnya menjadi 2? Jadi pangkatnya dikurang. 6 kurang 4 sama dengan 2. Oke, Kak. Hampir semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanya? Enggak ada yang mau ditanya? Sudah paham semua berarti? Oke. Kan kita ya, Ibu ada memberikan kalian lembar kerja, atau ini kan kita udah terbentuk sesuai kelompok yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu tinggal membagikan tugas ke masing-masing kelompoknya.
Udah selesai? Kira-kira siapa yang mau duluan ini kelompoknya untuk mempresentasikan hasil belajarnya? Kelompok Bapak Kanisa. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai dengan pangkat. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 6. 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 kali 3. 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 sama dengan 10 kali 4. Negatif 7 kali negatif 7 sama dengan negatif 7 pangkat 2. B kali B kali B sama dengan B pangkat 3. M kali M kali M kali M kali M sama dengan M pangkat 5. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sama dengan 8 pangkat 5. Negatif 9 kali negatif 9 kali negatif 9 sama dengan negatif 9 pangkat 3. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada kelompok yang maju mengatakan pangkat bulat negatif itu 1 pangkat 6 per 5 pangkat 6, ya kan? Sama dengan 5 pangkat negatif 6. Ya. Kalau dianya udah negatif, berarti dianya yang 5 pangkat negatif 6 ini duluan yang di depan. Baru dianya penjabarannya menjadi 1 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Bukan dianya 1 pangkat 6 per 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat negatif 6. Ini sama. Sebenarnya jawabannya benar, hanya saja dianya menjelaskan atau mempresentasikannya itu terbalik. Boleh berdiri kita ya. Ini program dia.
semua mukanya tegang, ya kan? Dan setelah kita menyelesaikan semua kegiatan kita, Ibu mau memberikan tugas di rumah supaya apa? Supaya Ibu bisa mengevaluasi untuk pertemuan ke depannya. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini atau belum, ya kan? Oke, udah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu sampai itu. Dikumpul nanti waktu pertemuan kita selanjutnya di hari Sabtu, ya. Oke, Bu. Ya, di hari Sabtu. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Ya, Bu. Karena kan kita juga sama-sama sudah mempresentasikannya. Tadi kalau yang soal nomor A, kelompok dari Kak Siska tadi mengerjakan tentang hasil-hasil kan, ya kan? Yang B, yang C tadi kelompok Kak Siska yang mengerjakan tentang hasil-hasil. Kalau dia ini di kelompok Kak Risa, tadi memang dia menjabarkan ya kan, tapi tidak menghasilkan ya kan. Begitu juga sama kalau dari kelompok Bang Alif dia cuma mempraktekkan saja. Kalau kelompok Kak Cinta tadi kelompoknya dianya cuma menjabarkan sama Kak Risa. Hanya saja tadi yang menghasilkan itu adalah kelompok dari Kak Siska. Jadi kalau mana tahu dari kelompok Kak Cika, Bang Alif sama Kak Lisa ada yang kurang paham, gimana bisa nanya sama kelompok yang ini, gimana nih sih caranya ya kan? Gimana supaya bisa dapat hasil yang seperti ini bisa dipertanyakan. Oke, setelah kalian menulis PR atau tugas atau evaluasi yang Ibu berikan ke kalian, apakah kalian sudah memahami atau belum, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu di sini Ibu akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dapatkan atau apa yang Ibu lihat dari proses pembelajaran yang berlangsung pada pertemuan kita ini. Ya, menurut Ibu, proses pembelajaran kita hari ini kalian begitu sangat memahami ya. Ibu bisa menilai itu dari segi kalian yang kalau Ibu tanya apakah sudah paham, apakah sudah mengerti, sudah ya kan? Berarti Ibu bisa menyimpulkan kalian paham tentang bilangan berpangkat ya kan? Tentang bilangan berpangkat. Dan sebelum kita menutup proses pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau menanyakan sama kalian, gimana Pak tentang kita proses pembelajaran hari ini? Umpan gali atau umpan gali? Umpan gali Bu, mancing bukan. Umpan gali itu pendapat kalian ya kan? Pendapat kalian tentang Ibu tentang proses pembelajaran kita hari ini. Menarik-kah? Membosankan-kah? Apakah siapa yang menyampaikan? Ibu mau mencari 3 orang. Sikit. Nah, jadi kita kayak untuk menutup ini kita perlu icebreaking
selesai.